Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ainanum Wahid. Di sini saya akan membahas mengenai siklus menstruasi yang terjadi pada organ reproduksi wanita. Baik, di sini untuk fase yang lengkap ada pada gambar yang ini. Di sini terdapat fase sebelum terjadinya menstruasi dan fase pada saat terjadinya menstruasi. Semuanya berjalan bersamaan. Namun supaya lebih terperinci kita jelaskan terlebih dahulu di fase sebelum terjadinya menstruasi. Nah, di sini di sini terdapat 3 fase, ada fase folikuler atau pembentukan folikel, kemudian ada fase ovulasi dan fase luteal atau corpus luteum. Nah, sebelum masuk di fase folikuler, di sini kita harus tahu hormon apa yang berperan dalam proses ini. Nah, ya, hormon yang berperan di sini bisa kita lihat di tabel ini. Ada hormon LH dan hormon FSH. Nah, hormon ini dihasilkan oleh hipofisis anterior. Bagaimana untuk kinerja dari hormon LH dan FSH? Nah, untuk LH sendiri dia mengubah dari kolesterol menjadi androgen. Kemudian dibantu oleh FSH untuk mengubah dari androgen menjadi estrogen. Nah, estrogen inilah yang digunakan dan berperan aktif dalam proses siklus menstruasi. Nah, di sini kita masuk ke fase folikuler. Nah, di sini bisa kita lihat ada folikel yang di dalamnya terisi oosit. Nah, folikel ini dinamakan dengan folikel primordial. Kemudian LH dan FSH menjalankan tugasnya untuk menghasilkan estrogen. Nah, estrogen semakin meningkat dan mengubah dari folikel yang berbentuk primordial menjadi folikel primer. Nah, folikel primer ini di dalamnya terdapat oosit dan ada antrum. Antrum ini terdiri dari estrogen. Kemudian semakin lama semakin meningkat dalam proses penghasilan estrogen dari FSH dan LH menghasilkan folikel sekunder. Nah, folikel sekunder ini dia terdiri dari oosit dan antrum yang besar. Nah, di sini bisa kita lihat estrogennya sudah semakin meningkat karena antrumnya juga sudah semakin banyak. Untuk estrogen sendiri dia semakin meningkat dan mengirimkan feedback negatif ke hipofisis anterior. Nah, itulah yang menyebabkan FSH di sini dia ditekan untuk produksinya sehingga dia menurun. Nah, tapi di sini kita lihat LH masih berjalan dengan lancar, masih tetap meningkat. Di sini diketahui bahwa LH sendiri bisa ditekan untuk produksinya oleh progesteron. Namun pada fase ini progesteron sendiri bisa kita lihat garisnya masih belum terproduksi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke fase selanjutnya. Namun sebelum kita masuk ke fase ovulasi, di sini karena estrogen semakin lama semakin meningkat, maka dia mengirimkan feedback positif ke hipofisis anterior yang menyebabkan terjadinya lunjakan LH dan FSH. Bisa kita lihat di sini. Lunjakannya lumayan drastis. Kemudian karena terjadinya lunjakan LH dan FSH terjadi 4 akibat. Nah, yang pertama di sini terjadinya penurunan stimulasi dari estrogen. Nah, di sini bisa kita lihat estrogen semakin menurun untuk produksinya. Kemudian yang kedua, oosit yang tadinya terdapat dalam folikel sekunder yang bersifat primer dikeluarkan dan berubah menjadi oosit yang bersifat sekunder. Kemudian yang ketiga, dia juga memicu terproduksinya prostaglandin, di mana prostaglandin ini salah satu fungsinya yaitu mendorong terjadinya proses ovulasi. Namun banyak lagi fungsi lain dari prostaglandin. Kemudian yang terakhir, dia juga mengubah dari tadinya folikel ini berbentuk folikel ke bentuk luteal atau ke fase luteum. Namun sebelum kita masuk ke fase luteal, di sini perlu kita ketahui bahwa untuk proses terjadinya lunjakan LH dan FSH sebelum masuk ke fase ovulasi dia kurang lebih terjadi 1 hari. Nah, di sini kita masuk ke fase luteal atau corpus luteum.
tadi dijelaskan bahwa lunjakan LH dan FSH ini menyebabkan berubahnya folikel ini menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum ini dia di dalamnya mengandung progesteron dan estrogen. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya lunjakan terproduksinya progesteron dan estrogen. Nah, bisa kita lihat di sini untuk lunjakannya. Kemudian beriringan dengan meningkatnya progesteron dan estrogen, maka LH dan FSH semakin menurun. Bisa kita lihat di sini. Kenapa seperti itu? Tadi dijelaskan pertama bahwa progesteron sendiri, LH sendiri dia baru bisa ditekan oleh progesteron, dan FSH ditekan oleh meningkatnya estrogen. Namun sebelum kita masuk ke fase ke proses selanjutnya, kenapa FSH dan LH harus ditekan untuk produksinya di sini? Karena dicegah terjadinya pembentukan folikel baru. Nah, FSH dan LH apabila terus diproduksi, maka dia akan membentuk folikel baru dan kembali ke fase yang pertama tadi, folikel, kemudian masuk ke fase ovulasi. Padahal untuk folikel yang tadinya sementara terproses masih di fase luteal. Jadi itulah kerja progesteron dan estrogen yang meningkat di fase ini. Selanjutnya di sini untuk korpus luteumnya sendiri, dia menunggu terjadinya pembuahan oleh sperma. Namun apabila tidak terjadi pembuahan oleh sperma, maka terjadilah degeneratif dari korpus luteum. Nah, degeneratif korpus luteum ini menyebabkan terjadinya penurunan dari progesteron dan estrogen. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, sekarang kita kembali ke penjelasan tadi, progesteron dan estrogen yang menurun sehingga tidak ada yang menekan produksi dari LH dan FSH. Jadi otomatis LH dan FSH ini semakin meningkat kembali meningkat. Nah, hal ini yang menyebabkan fase ini kembali ke fase folikel kembali. Nah, fase folikel kembali di sini terulanglah fase dari fase folikel, pembentukan folikel primordial, primer, kemudian sekunder, kemudian masuk ke fase ovulasi, kemudian seterusnya. Nah, setelah proses ini terjadi dan terus-menerus berulang bersamaan dengan proses terjadinya menstruasi. Nah, untuk proses jelasnya seperti ini. Fase menstruasi sendiri, disinilah tempat terkikisnya dinding rahim atau endometrium yang menyebabkan wanita terjadi proses menstruasi. Sebenarnya fase menstruasi ini terjadi bersamaan dengan fase folikel yang pertama di atas. Nah, di sini bisa kita lihat sebenarnya dia berjalan bersamaan. Setelah degenerasi dari korpus luteum terjadi, maka terkikislah dinding rahim yang menyebabkan kita menstruasi. Kemudian estrogen kan di sini kembali meningkat. Nah, estrogen ini juga mempengaruhi di fase proliferatif. Nah, fase proliferatif di sini atau biasa disebut dengan fase penyembuhan, di mana terbentuknya dinding endometrium yang baru. Jadi di sini sudah fase penyembuhan dan berjalan bersamaan dengan pembentukan folikel-folikel di proses folikuler tadi. Selanjutnya bisa kita lihat juga di sini semakin meningkat dan masuk ke fase sekretori atau progestasional. Nah, dia berjalan bersamaan dengan proses terproduksinya progesteron dari korpus luteum. Dan begitupun secara berulang. Jadi seperti itu untuk proses dari menstruasi pada program reproduksi wanita. Baik, mungkin kurang lebihnya seperti itu dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.